Pesawat penumpang itu jatuh ke laut. Namun tidak ada setetes air laut pun yang masuk ke dalam kabin. Para penumpang juga bersyukur bahwa mereka tidak terluka. Namun mereka tidak tahu, saat ini pesawat berada di kedalaman 100 meter di bawah laut. Tak butuh waktu lama oksigen di dalam kabin akan habis. Tapi apa yang lebih menakutkan? Peralatan komunikasi pesawat juga tidak dapat menerima sinyal. Itu berarti mereka tidak dapat mengklaim penyelamatan. Hanya bisa menunggu mati perlahan di ruang kecil ini. Seiring berjalannya waktu, rasa krisis penumpang berangsur-angsur mendekat. Ada yang menangis putus asa. Ada yang koma karena kekurangan oksigen. Melihat situasinya semakin parah, alih-alih menunggu mati, ambil tindakan. Sekarang kapten telah membuat keputusan akhir. Dia mengirim transponder ke permukaan. Kemudian kirimkan sinyal mara bahaya bahwa dengan cara ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun dasar laut di kedalaman 100 meter memiliki tekanan air yang besar. Bahayanya bisa dibayangkan. Tampaknya untuk menyelesaikan kegiatan ini sebanyak mungkin, co-pilot berdiri dengan segala cara. Segera keduanya mengambil tindakan perlindungan. Kemudian tutup pintu baja yang terhubung dengan kabin, mencegah masuknya air laut. Namun keadaan tidak sesederhana yang dibayangkan. Saat itu nahkoda mencoba menggunakan cara buka pintu listrik. Tiba-tiba terjadi korsleting. Namun saat dia sedang dalam proses perbaikan, tiba-tiba tekanan air yang sangat besar menerobos pintu kolong dan meluap. Ketinggian air dalam kapsul waktu naik dengan cepat. Co-pilot pingsan di tempat setelah benturan keras. Untungnya, sang kapten tidak terluka. Tapi tiba-tiba tangki oksigen pecah, menyebabkan hilangnya oksigen dengan cepat. Tidak mungkin. Kapten harus melepaskan tangki oksigen dan menahan nafas. Sulit untuk membuka paket di dalam air. Sehingga penerima sinyal di bawah udara katup mengambang secara bertahap naik. Tepat setelah itu, dia juga mencoba membalikkan arus. Akhirnya dengan keberanian dan ketekunan sang kapten berhasil mendekati permukaan dari kedalaman 100 meter. Meski fisik dan mentalnya kelelahan, tapi tidak berani menunda. Cepat naik ke katup udara dan segera keluarkan sinyal mara bahaya. Saat ini pesawat tempur patroli laut mendeteksi pemandangan ini. Segera lapor ke atasan. Setelah menemukan, atasan segera mengatur tim patroli untuk menyelamatkan. Segera mereka menemukan sosok kapten. Segera luncurkan perahu motor ke dalam air. Setelah beberapa saat kapten melarikan diri. Kapten kemudian memberitahu kapten bahwa pesawat itu jatuh ke laut. Kapten segera mengirim sejumlah besar penjaga pantai, menyelamatkan penumpang di dasar laut. Namun, ketika tim penyelamat mencapai dasar, mereka tercengang. Palka berada di bawah tekanan air laut yang luar biasa. Tidak bisa dibuka dari luar. Bahkan jika itu dapat dibuka dengan sukses, tidak ada perlindungan apapun. Penumpang juga akan tenggelam. Dan para penumpang sangat bersemangat setelah melihat tim penyelamat. Mereka pikir mereka akhirnya diselamatkan. Jadi dia dengan cepat pindah ke pintu jebakan. Namun sebelum masalah besar ini, tim penyelamat tidak berdaya. Setelah mengamati dalam waktu lama, mereka hanya bisa kembali tanpa hasil. Sang kapten mau tidak mau menarik napas dalam-dalam ketika mendengar berita itu. Tetapi semua orang di kabin sudah sangat kekurangan oksigen. Mereka jelas tidak punya banyak waktu tersisa. Jadi tim mengadakan pertemuan darurat. Setelah berdiskusi untuk alasan keamanan, pesawat hanya bisa diselamatkan. Segera setelah itu, tim penyelamat masuk lebih dalam ke dasar laut. Mereka telah menyebarkan puluhan airbag di sekitar pesawat. Kemudian hubungkan dengan tali dari bawah. Terakhir, sambungkan selang inflasi ke kantung udara. Setelah menyelesaikan urutan operasi ini, tim penyelamat segera kembali ke air. Menghubungkan ujung lain selang inflasi ke pompa udara. Dengan persetujuan kapten, lusinan kipas terbuka pada saat yang sama. Dengan keluaran pompa udara yang terus-menerus, kantung udara mengembang perlahan. Akan terisi penuh dalam waktu singkat dan secara bertahap terbang. Pesawat muncul di laut. Tim penyelamat segera mengirimkan speedboat untuk menyelamatkan. Penumpang pun segera membuka pintu kabin untuk menghirup udara segar. Namun baru saat semua orang heboh, tiba-tiba bahaya lain diam-diam mendekat. Pada titik ini, tali mulai putus satu persatu karena beban yang berlebihan.
Semua orang sama sekali tidak menyadari bahwa mereka masih menabuh genderang dan melarikan diri. Pada titik ini, tali terakhir di bagian ekor pesawat juga putus. Dan begitu penumpang keluar dari palka, penumpang tersebut terlempar kembali ke kabin dalam sekejap. Pesawat kehilangan traksi dan mulai tenggelam. Tiba-tiba sejumlah besar air laut membanjiri kabin seperti binatang buas. Dalam bahaya. Kepala suku bergegas masuk dengan segala cara. Dia kemudian membawa penumpang ke kokpit darurat yang aman. Kemudian dengan cepat membuka pintu jebakan. Dorong penumpang keluar dari sana. Kemudian dia melompat turun juga. Melihat itu, kapten segera mengirimkan helikopter. Pada akhirnya, semua penumpang keluar tanpa cedera. Tapi pesawat berharga ini tetap tinggal di sini selamanya.